Nama Karun sudah tersohor kemana-mana. Yang pasti ia adalah orang yang sangat kaya raya, namun tak pandai bersyukur. Karena keburukan sikapnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya dengan membenamkan diri beserta harta bendanya ke dalam tanah. Bila Anda beriman kepada Al-Quran, maka niscaya kisah ini tidak akan dianggap sebagai isapan jempol. Hanya tentu saja bukan berarti setiap harta benda yang terkubur di muka bumi ini adalah hartanya Karun yang dahulu itu. Kisah Karun dalam surat Al-Qasas diawali pada ayat ke-76. Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaumnya Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Tapi di antara kemelaratan yang luas dan sistemik itu, ada juga seorang yang menjadi kaya raya. Di kalangan Bani Israel pada masa itu, Karunlah orangnya. Sayangnya, bukannya membantu bangsanya untuk selamat dari tekanan bangsa Mesir atau membantu dakwah Nabi Musa alaihissalam, Karun malah berbalik mengkhianati kaumnya. Dari masa ke masa ada saja pengkhianat yang menjual kaumnya demi kepentingannya sendiri. Walaupun pengkhianatan itu bisa menyelamatkan kehidupannya, namun ia tidak memberikan hasil yang baik bagi dirinya setelah kematian. Pengkhianatan karena godaan harta juga bukan suatu hal yang baru. Kata orang, godaan harta, tahta, dan wanita itu memang sangat berat menghindarinya. Karena berharta maka ia bertahta, dan kalau sudah ada harta dan tahta, biasanya akan datang wanita-wanita yang tertarik pada dua yang pertama. Nasihat yang disampaikan kepada Qarun dilanjutkan pada ayat ke-77. Kemudian dijawab oleh Qarun pada ayat ke-78. Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Padahal tak ada manusia yang memperoleh segalanya sendiri. Karun gagal memahami bahwa ilmu itu pun ada pada dirinya tidak serta-merta, dan ia tidak lahir dengan segala ilmu yang ada dalam dirinya pada saat itu. Qarun, sebagaimana manusia lainnya, belajar setahap demi setahap, menapaki jenjang ilmu yang tidak bisa dipintas atau diringkas. Ketika melalui jenjang-jenjang itu, ada banyak tangan yang membimbingnya. Telah banyak orang memahami bahwa seorang anak tak dibesarkan di dalam ruang hampa. Seseorang tidak hanya hidup sendirian, tapi juga di tengah-tengah keluarganya, bersama teman-teman sepermainan dan sepergaulannya, belajar bersama siswa-siswi lainnya di sekolah, menimba ilmu dari para guru, berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya, dan seterusnya. Sulitlah terbayang bagaimana seorang anak yang tumbuh di tengah-tengah keluarga pecandu narkoba kemudian tumbuh menjadi penghafal Al-Quran. Bukan mustahil bila ia bisa keluar dari lingkungan buruk tersebut dan menemukan lingkungan baru yang jauh lebih baik. Kemudian ia memutar roda nasibnya 180 derajat. Manusia sebagai makhluk yang pelupa memang paling pandai melupakan kebaikan yang diberikan kepada dirinya. Mereka yang tak merasa berhutang kepada Allah tak akan bisa diajak memenuhi kewajiban agamanya, sebab mereka tak merasa menerima kebaikan-kebaikan Allah. Mereka berteriak, "Saya tak minta dilahirkan." Padahal justru kehidupan inilah yang mesti kita syukuri kepada Allah, sebab dalam kehidupan ini lebih banyak nikmatnya ketimbang deritanya.
dan kebaikan yang sedikit di dunia akan dibalas dengan kebaikan dan abadi di akhirat. Kalau sudah kebal malu, katakan saja kepada seluruh dunia bahwa tidak pernah ada yang membantumu untuk mendapatkan apa yang kau miliki sekarang. Lalu, di ayat ke-79 mengisahkan bagaimana perangai Qarun ketika tampil ke hadapan publik, yaitu dengan memamerkan segala perhiasan yang dimilikinya. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan segenap perhiasannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mendapatkan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surah Al-Qasas ayat 79. Menariknya, ayat ini tidak hanya bercerita tentang Qarun, melainkan juga orang-orang yang terinspirasi dengan Qarun. Mereka yang terperangah menyaksikan kekayaan Fir'aun berharap sekiranya mendapatkan apa yang Qarun telah dapatkan. Dengan kata lain, bukan semata-mata Qarun saja yang buruk, melainkan juga mereka yang diam-diam ingin seperti Qarun. Pertama, mereka belum melakukan apa yang Qarun lakukan, yaitu mengkhianati agamanya karena harta. Kedua, mereka masih menyadari bahwa apa yang Qarun miliki adalah apa yang telah diberikan kepadanya. Artinya, mereka masih memiliki kesadaran bahwa Allah lah yang telah memberi semua kenikmatan itu. Akan tetapi, mereka telah melangkah menuju arah yang sama. Seperti misalnya, banyak orang tidak korupsi hanya karena belum ada kesempatan untuk korup, atau tidak selingkuh hanya karena belum ada yang berminat mengajaknya selingkuh. Sementara itu, ada orang-orang di luar sana yang menyangka bahwa Qarun justru naik kelas karena kekayaannya. Ucapan yang sangat kontras muncul dari lisan mereka yang memiliki ilmu. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Qasas ayat 80. Mereka yang pandangannya tertutup oleh dunia mengira bahwa kekayaan dunia adalah kemenangan sejati, sedangkan mereka yang telah menemukan ilmu dan hakiki memahami bahwa kemenangan sejati bukanlah di dunia. Sebelumnya, ayat ke-77 dengan sengaja tidak ditampilkan. Ayat tersebut berisikan nasihat yang disampaikan kepada Qarun yang menjadi kunci persoalan di sini. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa yang Allah anugerahkan kepada manusia pada hakikatnya adalah alat untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Itulah yang dilupakan oleh Qarun. Oleh karena itu, tidak sepatutnya dunia dijadikan ukuran atas kebenaran. Ada orang yang berpandangan bahwa dengan bersugesti akan mendapatkan sesuatu, maka kita pasti akan mendapatkannya kelak. Akan tetapi, persoalan harta bukanlah persoalan bisa atau tidaknya mendapatkannya, melainkan tentang amanah di baliknya.